Dulu anak itu lahir ditunggu. Sekarang anak lahir itu tidak lagi ditunggu karena sudah ada SPOG, spesialis objin, diperiksa pakai apa namanya, airport diperiksa. Wah, ini sudah 40 minggu bu, ini insya Allah lahir tidak lama lagi. Dipaksa pula sama ibu tadi, bisa nggak dok lahirnya tanggal 2 bulan 2 2020? La illallah. Kenapa kau setting-setting? Untuk apa tanggalnya? Ini belum sampai, ini masih 8 bulan. Tolonglah dok, tanggal cantik. Biarkan saja lahir, jangan dipaksa sesuai kehendak Allah dan kemauan dipaksa. Macam-macam terjadi. Akhirnya matilah, akhirnya macam-macam. Biarkan saja, kalau sudah sampai masanya, dia tahu memilih jalannya, keluar dengan sendirinya. Normal. Akhirnya dipaksa tak normal, abnormal. Ya kalau caranya tak normal, otak dia ikut tak normal. Na'udzubillah. Tunggu saja kelahiran baik-baik, lalu kemudian setelah itu dia lahir, maka dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Ke telinga sebelah kanan, kepalanya di sebelah kiri, pegang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat macam itu, terkejutlah dia, nangis dia 2 jam. Pakailah lagu yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan slow. Suami ibu yang tak pandai azan, tak apa dulu dibisikkannya ke telinga anak. Tapi azan nih hukumnya tak wajib. Andai dulu tak sempat diazankan, jangan pula balik dari sini ibu suruh ulang balik. Bang, kata Ustaz Abdul Somad, mendidik anak itu harus azan. Abang dulu abang azan kan atau tidak? Aku nggak bisa deh. Waktu itu abang kan masih mabuk. Azan kan sekarang bang. Dipanggil lah anak tadi. Sini. Azan. Allahu Akbar. Apanya ayah nih katanya? Udah semester 3. Yang lalu biarlah berlalu. Anak-anak kita akan datang. Makanya anak-anak kita tuh dilatih azan. Disuruh dia azan. Pernah emak ustadz nyuruh ustadz azan. Yang ngajari saya azan tuh ayah sama emak. Tapi yang paling sering emak. Sini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung kami sebelum azan itu baca ayat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berlari-larilah almarhumah emak ini pergi ke tempat guru mengaji namanya Pak Cik Abdurrahim, mencari, mau menanyakan, Pak Cik, apa yang dibaca sebelum azan? Innallaha wa malaikatahu itu surat apa, juz berapa? Masih ingat itu? Pulang dia ke rumah, dibukanya Quran, kau baca dulu ini baru azan. Ikutlah saya musabaqah azan, juara 1 tingkat kabupaten. Pialanya masih ada sampai sekarang. Senangnya hati mak saya almarhumah waktu itu menengok anak pandai azan. Anak-anak sekarang kalau ada musabaqah, ada lomba azan, tapi kalau ada lomba menyanyi, Mama dengarkanlah. Di masjid tak boleh. Saya untung di masjid. Kalau di tanah lapang 1 lagu saya nyanyikan. Oleh sebab itu maka Ustadz, masa nggak boleh nyanyi Pak Ustadz? Nyanyi boleh. Nyanyi yang mengingatkan pada mati. Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Ku menatap dalam kamar, tiada yang bisa kulihat selain dari nama-Mu, ya Allah. Ingat pada Allah apa tidak? Mana pula ingat? Ingat pada Afgan. Menyanyi boleh mengingatkan pada Allah. Almarhumah mak saya ini dulu selalu lagu nasyid. Dia selalu lagu nasyid. Maka saya ingat lagu-lagu nasyid itu. Kenapa? Karena telinga masih kecil diazankan. Asyhadu alla, tidak ada orang di Batam ini membisikkan ke telinga anaknya, nanti kau sekolahkan ke Jepang S3. Bapak-bapak yang di sana dulu pasti sudah mengazankan anaknya kan Pak? Ditanya, Bapak mengazankanlah, di dadanya aja saya. Itu artinya iya itu ya. Udah, diambillah kurma, datanglah Asma. Siapa namanya? Asma. Digendongnya lah anaknya namanya Abdullah.
Anak yang pertama lahir setelah hijrah di Madinah namanya Abdullah. Digendong oleh ibunya, dibawakan kepada Nabi SAW. Dikunyah Nabi lah kurma, dikunyah-kunyahkan Nabi kurma, lalu diambil Nabi kurma, dimasukkan ke mulutnya, digosokkan ke langit-langit atas. Gosokkan ke mulut, ke gusi, ke langit-langit di atas. Namanya tahnik, bukan teknik. Tahnik. Ya, kunyahkan kurma. Tapi dulu di kampung sebelum sekarang banyak umroh ini, sekarang aja mudah kurma. Dulu kurma payah. Ingat saya dulu keponakan, sepupu, adik segala macam, bukan dikasih kurma, dikasih madu. Diambil cincin. Ingat saya waktu itu sepupu saya disuapkan ke mulut. Madu, cincin dulu. Sekarang tak bisa. Cincin orang batunya sebesar batu gilingan. Jadi kalau ada kurma, kalau tak ada madu. Mak. Ya, kenapa anak bayi ini dikasih kurma? Dari dulu udah begitu, so aku tanya lagi. Rupanya tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim. Di Afrika Utara cuacanya panas 50 derajat Celcius, tapi tidak ada bayi yang melompat karena kepanasan. Di kutub selatan yang cuacanya dingin 10 derajat di bawah 0, tidak ada bayi yang keluar beku jadi es batu. Kenapa? Karena rahim tempat adem ayam tenang. Betul. Tapi setelah anak tadi keluar dari rahim, banyaklah anak itu yang menggigil sampai biru bibirnya. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam kotak yang di rumah sakit. Apa namanya? Open. Hah? Inkubator. Nah, dimasukkan ke dalam oleh perawat itu, bidan itu, dimasukkannya ke dalam, ditengoknya berapa derajat Celcius. Setelah diletakkannya, dia pun asik main HP. Setelah main HP, ditengoknya budak tuh masak. Masak bukannya ditolong, difotonya pula. Ada bayi udah masak. Gara-gara HP ini lah. Kecuali ibu-ibu di majelis ini, HP-nya semua dipakai untuk merekam zikir, tausiah, ceramah. Insya Allah ibu-ibu semua masuk surga sama HP-HP-nya sekalian. Nah, apa maknanya? Kenapa anak bayi itu dikasih kurma? Karena rupanya anak bayi yang baru lahir itu kedinginan. Tak mungkin dikasih bandrek sama mie Aceh. Ketawa ibu tuh membayangkan anak kecil minum bandrek. Maka dikasih cairan kurma untuk menghangatkan badannya. Tapi kenapa diminta air liur Nabi? Untuk mengambil barokah. Ustaz Somad, boleh kami minta tahnik anak kami Pak Ustaz? Boleh. Ini kurmanya Pak Ustaz, ya dikunyah Ustaz Somad lah kurma tadi. Ya kurma mau mentahnik anak tadi. Mana anaknya? Tengok udah 3 tahun. Cuman saya tak mau mengecewakan hati jamaah. Kan tak mungkin saya bilang apa ini, tak mungkin. Saya kunyahkan, saya suapkan ke anak. Kuat pula anak tuh makan lagi dari saya. Tak apa-apalah, ngalap barokah. Sebetulnya yang dikasih kurma itu anak barulah. Udah 3 tahun, kasih lompat-lompat deh. Manis mak, manis gitu. Masih syukur ada yang ingat. Daripada la yutraku kulluh. Kalau tak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Azan sudah, tahnik sudah. Kepada ibu Nabi Musa, apa kata Allah? An ardhihi, susukan anakmu. Setelah kau susukan anakmu, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Apa maknanya? Susukan dulu, setelah kau susukan baru hanyut. Tapi jangan pula nanti setelah ibu susukan, ibu hanyutkan ke laut, jangan. Saya baru paham makna ayat ini ketika kawan saya pulang dari Maroko. Anaknya baru umur 2 bulan. Pak dokter, Bu dokter, ya ini anak saya baru 2 bulan. Saya mau bawa dari Maroko ke Jakarta. Terbang pesawatnya bukan main lama, sama transitnya 24 jam. Boleh tak anak dibawa naik pesawat? Kata dokter boleh. Bagaimana? Waktu nanti pesawat itu take off, maka posisi anak itu sedang disusukan.
Karena kalau tidak dia stres. Ternyata anak kalau mau hilang stresnya dipeluk dan susukan. Terasanya pelukan emaknya, dia sedang menyusu. Kalau dulu Allah Ta'ala mengatakan sebelum kau hanyutkan anakmu kau susukan dulu, maka sekarang sebelum berangkat kerja susukan dulu. Sebelum dihanyutkan pula. Sebelum naik pesawat. Kita pun yang sudah tua nih kalau naik pesawat mendensing telinga kita kan. Makanya untuk menghilangkannya kadang kita gini. Ya supaya jangan mendensing telinga. Kadang gini, anak-anak kecil menangis dia, "Mama, sakit." Saya kalau udah menengok anak-anak menjerit-jerit di pesawat tuh, entahlah. Anak kita pun kecil juga, tapi tak kuat macam itu menangisnya. Saya kalau udah dalam perjalanan 1 jam naik pesawat, 1 jam tuh dia menangis. Mau kuantuk kan dia geding-geding. Tidak. Anak kita itu semua. Suatu hari saya naik pesawat lah. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Pesawatnya pesawat perempuan, Citylink. Pas naik pesawat tadi, saya tengok ibu tuh memeluk anaknya. Saya duduk di tepi sini, ibu tuh duduk di sini. Ibu tuh duduk sini bagian depan, saya di belakang. Saya tengok, tidak pula saya intip dia nyusukan anaknya, enggak. Saya tengok dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Diam mana itu? Diam mana itu? Begitu ibu itu berhenti, nangis lagi anak. Allahu la ilaha illa, kata ibu. Baru saya paham begitu efek bacaan seorang ibu tak jadi. Kenapa? Lakinya menengok. Waktu itu saya belum terkenal lagi. Kalau sekarang lakinya itu pula minta foto. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang solihah ini disusukannya anaknya sambil membaca ayat Quran. Ada seorang ulama ditulis oleh Kang Abik yang menulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Ditulisnya cerita tentang Said Nursi dari Turki. Seorang ulama Turki hafal kamus Al-Muhit tebalnya 3 kali Quran. Kalau ada orang hafal Quran berat, ini lebih sulit lagi. 3 kali Quran bukan ayat tapi kamus, bisa hafal. Ditanya orang lah dia, Said Nursi, ya, apa yang kau makan? Kok cerdas sekali otakmu bisa hafal kamus Al-Muhit? Apa kata dia? Ibuku sebelum menyusukan aku, dia berwudu dulu. Wudunya suci, air susunya suci, anaknya suci. Bertemu 3 kesucian, otaknya cerdas. Anak sekarang sampai mual guru mengaji itu. Lama-lama kata guru mengaji itu, Bu, tariklah balik anak ibu ini. 2 kemungkinan kalau dia tetap mengaji sama aku. Kalau tak aku stres, dia stres. Dia baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Mengapa anak saya ini Pak Ustadz? Bukan salah anak, tapi salah ibunya. Bukan pula dia menyusukan. Kasihkannya ke Siti Al-Baqarah, sapi betina. Makanya anak-anaknya sekarang banyak sifatnya macam sapi. Saya sedang mengajar di kampus. Pas saya sedang mengajar di kampus, sulit pelajaran yang sedang saya ajarkan ini. Namanya ilmu hadis. Sulit, ribet, jelimet, payah. Anak-anak sebagian, ini ada namanya sanad. Sanad ini nanti matan. Kalau sanad ini putus di bawah namanya hadis mursal. Kalau putus di atas namanya hadis mursal hilang sahabat. Kalau putus di bawah namanya hadis mu'allaq. Kalau putus di tengah namanya berurutan namanya mu'dal. Kalau putus tidak mu'allaq, tidak mursal, tidak mu'dal namanya munqati. Ribet, sulit, jelimet, payah. Ada pula mahasiswa di belakang sambil duduk santai gunting kuku. Saya sedang berdiri, saya tengok dia. Lama saya terbodoh. Ini anak ini kok santai kali. Lama saya berdiri. Mau saya marahi dia, sudah mahasiswa, malu kan. Jadi saya lihat anak-anak ini cuek. Dulu kami sama dosen ini segan. Ngantuk-ngantuk pun kami paksa gitu. Gini-gini, kudip-kudip. Bisa pula saya mengajar. Lama saya berpikir, apa dia sepele sama saya? Apa karena saya ini kurang berwibawa?
Lama-lama barulah saya dapat jawabannya. Waktu Idul Adha, pas penyembelihan lembu, 10 lembu di samping, 1 ekor disembelih. Yang 1 ekor ini bersimbah darah, mati, minta tolong. Yang 9 itu santai. Yang mengunyah tetap mengunyah, makan tetap makan rumput. Rupanya sifat sapi menurun ke sifat sapi turun ke anak. Sifat sapi turun ke anak, Bu. Yang lalu sudah berlalu. Anak ibu yang dulu sudah sempat disusukan ke sapi, apa boleh buat? Dari kambing bulat-bulat. Cucu-cucu ibu, anak ibu yang akan datang insya Allah diselamatkan. Cucu ibu jangan lagi ada disusun ke sapi. Janji, janji. Jangan ada dusta di antara kita. Ini di masjidmu. Dulu anak-anak kalau pulang dari sekolah mau dipeluk emaknya, mama, mama. Anak sekarang pulang sekolah, oh mak, dipeluknya kaleng. Gara-gara menyusu ke susu kaleng. Na'udzubillah. Pendidikan azan. Pendidikan yang pertama, pilihkan ibunya. Pendidikan yang kedua, dalam kandungan banyak berzikir, baca Quran, bersolawat. Pendidikan ketiga, saat lahir bisikkan la ilaha illallah. Pendidikan keempat, taknik, kunyahkan kurma, cari ulama soleh-soleh. Pendidikan kelima, susukan 2 tahun lamanya, perkembangan otaknya cerdas, selamat dari penyakit menular, hubungan emosional ibu dengan anak dekat, erat, kuat. Yang paling penting anak ini insya Allah terjaga dari setan. Karena ibu tuh sambil menyusukan banyak berzikir, baca doa, baca ayat kursi. Sekarang na'udzubillah macam-macam bentuk manusia ini. Inilah judul kajian nih. Mudah-mudahan yang ngasih judul, siapa ngasih judulan? Bang Riau Kepri. Syariah, mitra syariah terpercaya. Mantap. Apa hubungannya? Kita lanjutkan lagi. Tadi saya mulai ceramah jam 11 kurang 15. Sekarang jam 12 kurang 30. 15 menit lagi. Di mana-mana saya ceramah 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan kepada anak-anak ini adalah ada masa bermain. 7 tahun pertama bermain. 7 tahun kedua mulai kasih nasihat. 7 tahun ketiga berteman. 7 masa bermain ini peluk, cium, lompat-lompat, lari-lari, main-main. Ibu yang paling pandai bermain dengan anak ini. Bapaknya mungkin galak, bapaknya mungkin garang, bapaknya mungkin ibu. Anak yang tak mau makan, ibu tengok anak ini apa sukanya. Rupanya anak ini suka main-main bintang-bintang. Bintang kecil di langit yang biru. Inilah lagu yang mengajarkan kebohongan. Langit biru, siang mana ada bintang? Betul. Banyak lagu-lagu anak ini bohong semua. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau muda dan biru meletus. Mana pula ada hijau situ? Oleh sebab itu maka ajarkanlah lagu-lagu yang baik-baik, solawat-solawat. Maka apa yang terjadi ketika itu? Kita tidak mendidik lagu topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan omak saya. Oleh sebab itu maka pendidikan yang berikutnya adalah bermain. Mainannya apa? Mainan membuat huruf-huruf. Ini nak, saya masih ingat dulu waktu kecil. Ini nak, kalau dia panjang begini macam sampan, ada titiknya 1 di bawah namanya ba. Macam sampan juga, kalau ada 1, 2 di atas namanya ta. Macam sampan juga, kalau ada 3 di atas namanya sa. Kalau dia tegak macam batang kelapa namanya alif. Bermain, bercanda, bergurau, ketawa. Saya ini bukanlah begitu lahir langsung jadi ustadz. Bukan begitu lahir langsung ceramah. Assalamualaikum. Ada dulu proses bermain, bergurau, bercanda, bermain. Maka ibu sekarang ini sudah tidak ada. Ibu sudah kehilangan hubungan dengan anak. 2 tahun menyusui, disusukannya ke sapi. Masa bermain dan bergurau dititipkannya ke Pak Ud dan Bu Ud. Pak Ud
pendidikan anak usia dini. Dari pagi sampai sore dia di kantor mengurus urusan orang. Pulang dia ke rumah, anaknya mau memanja-manja, dia pula asik main handphone. Anak tuh narik-narik lutut, mama, pergi ke sana. Ada orang mengirim di grup WhatsApp, ibu-ibu diikatkannya anaknya ke batang pisang, main HP dia. Ibu dapat kiriman? Tak dapat, nanti saya kirim. Udah kacau dunia ini Bapak Ibu. Matikanlah handphone ini sebentar. Ibu pulang jam 4, macet pulang sampai jam 5. Jam 5 ke jam 6 sibuk mandi, bersih-bersih, masak segala macam, azan maghrib 6.30. Dari maghrib ke isya tuh matikan handphone, matikan TV, matikan laptop. Masalah dunia ini nanti bermainlah sama dia sejenak, bergurau, bercanda. Ini kadang datang dia membawa rapotnya, mama, ini tadi adik dapat nilai 10. Nanti ya. Betapa dia sudah kehilangan. 2 tahun di dalam masa menyusui, ibu sudah putuskan. Masa dia bermain, ibu putuskan. Nanti sampai remaja, akhirnya ibu dengan dia sudah putus kontak. Jangan heran anak-anak sekarang lebih mau curhat sama pacarnya. Barulah ibu tuh melapor sama Ustaz, kenapa ini dia lebih dekat dengan pacarnya? Kenapa dia lebih mau curhat sama pacarnya? Yang memutuskan adalah ibu. Ustaz ini dari tadi ibu aja. Bapak tuh kenapa? Salah ibu. Kenapa ibu mengundang ibu-ibu? Kalau bapak-bapak, baru bapak-bapak saya ceramahi. Hai bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka perempuan itu dikatakan dalam Quran, waqarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah engkau di rumah. Apa yang kau cari? Gaji, berapa gajimu? 5 juta, 100 juta. Kalau dia nanti masuk dalam HIV AIDS, berubah menjadi LGBT, dia pakai narkoba, ada harga uang tuh lagi. Oh, jadi Ustaz nyuruh kami berhenti kerja. Bantulah suami tak apa-apa, tapi nanti mas kontak habiskan untuk dia. Siap? Nampaknya udah tak konsen lagi ibu-ibu. Serahlah Pak Ustaz, dari tadi kami aja yang salah aku tengok gitu. Kita lanjutkan lagi. Sampai masanya dia perlu pendidikan agama. Ibu carikan sekolah. Yang pertama ibu cari apa kurikulum silabus, mana daftar pelajarannya, mana. Bahasa Inggris, mantap. Bahasa Mandarin, oke. Bahasa Jepang, arigato, makasih mak. Bagus, tak salah. Dia mau jadi bisnismen, ekspor import ke Singapura, dekat dari Batam, pakai bahasa Mandarin, oke, tak salah. Tapi tengok juga di situ Quran, hadis, fikih, akidah. Mesti dia belajar akidah supaya dia tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmun ayat sama basor kalam. Dia mesti belajar Quran, belajar tafsir, surat-surat pendek. Dia mesti belajar bahasa Arab supaya dia paham apa isi solat dia. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lebih bagus lagi kalau pesantren tahfiz Quran khusus putri yang tak campur laki-laki dengan perempuan. Ini sekarang, waktu saya haji dulu, waktu kami masih kuliah di Mesir. Kuliahlah saya dari Mesir. Datanglah jamaah. Apa kata jamaah? Ustadz, baliklah ke Indonesia. Kenapa Bu? Indonesia sudah kacau sekarang. Kenapa Bu? Anak TK sudah pacaran sama anak SD. Dalam hati saya, betul apa Ibu? Rupanya betul. Berita yang kita baca di internet itu sekarang tak terbaca-baca lagi. Malu kita membacanya. Betul. Macam-macam bentuk pendidikan. Maka selamatkanlah Bu. Berjumpa saya dengan Bapak doktor, dosen. Apa kata dia? Pusing kepala saya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya sekarang sedang sekolah. Saya khawatir kalau di jalan pacarnya jemput, jangan-jangan dari rumah pakai jilbab, rupanya di tengah jalan dicopot. Saya khawatir dia dibawa cabut, dibawa ke karaoke, dibawa ke night club, dibawa, jangan-jangan minumannya disuntik dari bawah, disuntik pakai nek, disuntik pakai narkoba, lalu kemudian disuntik, nanti dia mabuk, lalu dia obat perangsang. Nauzubillah, mohon maaf, beribu maaf. Takut saya Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz saya sudah tenang. Kenapa tenang Pak? Karena anak saya sudah di pesantren.
sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Ini banyak nih sayang sama anak, minta gadget, kasih. Minta mobil, kasih. Minta kamar sendiri, kasih. Pergi ibu, semua pergi. Bawanya pacarnya, kasih. Kamu hamil dia. Ustaz Somad, anak saya kecanduan handphone gadget Pak Ustaz. Tolonglah carikan doanya Pak Ustaz. Mana ada doa? Capek saya mencari doa. Allahumma inni a'udzubika min game online. Tak ada. Kenapa dia main game online? Siapa yang ngasih HP? Saya Pak Ustaz. Siapa yang ngasih dia pulsa? Saya Pak Ustaz. Siapa yang biarkan dia main sendirian di kamar? Saya Pak Ustaz. Saya sekarang sekelas kecanduan salah siapa? Salah Ustaz. Hah? Aku pula salah. Salah ibu. Mengakulah bu kalau kita salah. Nabi Adam alaihissalam mengaku salah. Apa kata Allah? La taqrabu hazihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kuldi ini, nanti kau masuk neraka. Nabi Adam mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masuk dia pesantren, dididik sama gurunya, jenguk dia sebulan sekali. Kata guru, jangan sering-sering dijenguk biar supaya anak ibu mandiri. Jangan marah sama guru. Apa kalian guru? Sok mantap. Berapa gaji kalian? Ini ku bayar. Apa pula guru itu diajak berkelahi? Guru itu adalah kawan kita, bukan lawan. Ini jenguk anak di pesantren, tanya, mana telinga kau dijewer guru? Biar ku jewer pula guru kau. Ilaha illallah. Mestinya guru itu dipanggil, ibu, aku tak sanggup mendidik anakku nih bu, maka bantu mendidik anakku ini ya bu ya. Anak ibu nih anak aku juga, anak aku nih anak ibu juga. Mestinya berbaik-baik ke dia, bukan ditanya pula anak ini. Nah, ini kenapa biru kaki? Kenapa biru? Mana guru yang menjewer? Padahal anak itu jatuh telungkup. Siap ibu mengikuti ceramah nih? Kalau siap katakan siap, kalau tidak katakan siap juga. Nah, akhirnya waktu liburan pulang dia ke rumah. Apakah kalau sudah pulang ke rumah lalu ibu berkata, bukan tanggung jawabku, tanggung jawab pondok pesantren. Ibu tetap merepet apa, kenapa roknya pendek, kenapa tidak panjang, kenapa buka jilbab, kenapa kau jalan kemana, pulang jam berapa, duit mana, apa. Selama ibu masih mau merepet macam mesin pompong rusak, insya Allah anak itu masih selamat. Tapi kalau udah ibu bawaannya diam aja, mama, aku jalan sama pacar ya, jalanlah. Tapi kami nanti baliknya jam 12 karena pertemuan dengan kawan-kawan jam 12 pagi pun tak apa. Mama, aku positif hamil nih, sudah takdir Allah. Alamat kapal akan tenggelam. Pokok kecil mesti dimasukkan ke dalam polybag. Pokok kecil mesti masuk dalam polybag. Kenapa? Karena banyak bakteri, banyak kuman, banyak ulat, banyak hama, banyak weret. Tapi kalau tanamlah dia di hutan rimba, batangnya kokoh, daunnya kuat. Apa maknanya? Anak kecil mesti dididik pesantren. Kalau udah 6 tahun, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, tamat SMA, kuliah pun nanti dia insya Allah sudah kuat. Tapi nasihat tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti nasihat. Jadi sampai kapan lah kami berhenti merepet nih Pak Ustadz? 2 stroke mati. Udah stroke tak bisa lagi merepet. Mudah-mudahan ibu yang kena penyakit sehat. Ingat bu, mulut itu ditanya Allah nanti. Pernah kau tanya jilbab anakmu? Pernah kau tanya? Ini mak-mak nih pula sekarang yang menyesatkan anak. Mana pacarmu nak? Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? La ilaha illallah. Disediakan pula ruang tamu. Datang pacarnya menjemput. Kalian duduk berdua ya. Ini minuman mama beri. Mama sama papa mau di dalam. Kalian minumlah. Itu sama artinya dengan kalian berzina lah. Zina. Datang laki-laki tanya, kau siapa? Saya teman sekolahnya pak. Ini bukan jam sekolah, udah malam. Untuk apa kemari? Mau ngantar PR. Tak ada PR, pergi balik. Kalau dia udah tamat sekolah, dia udah kerja, tanya. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, kalau memang kau bertanggung jawab, datang kemari pinang anakku dengan bismillah dan segenggam berlian. Matri juga ibu ini rupanya. Nah, selesailah dia pesantren. Habis itu selesai pula dia kuliah S1.
sampai masanya proses selanjutnya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kasih makan halal, bacakan Quran, sudah kasih baik-baik, wa fa'addabahunna, sekolahkan sampai baik, sampai SMP, sampai SMA, sampai pesantren, sampai boarding school, sampai S1, masuk yang ketiga, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Suami itu, jodoh itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Rezeki kita dijamin Allah atau tak dijamin Allah? Dijamin. Apa dicemaskan? Banyak ibu-ibu zaman sekarang, anaknya melapor ke saya, Ustadz, kata mama saya nggak usah pakai jilbab rapat-rapat, nanti tak dapat jodoh. Ah, ilaha illallah. Jadi rupanya sekarang ini bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan mak-mak. Mak-mak garis setan. Digoda setan dia. Di mana letak imanmu kepada Allah? Allah yang mengatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu. Lain ibu, lain ibu, lain ibu, lain cerita. Gimana dulu ibu berjumpa dengan bapak? Ingin sama dia, rupanya jadi sama yang lain. Loh, ini suami ibu. Iya. Dulu perasaan sekolah bukan sama ini. Itulah salah sambung. Oleh sebab itu maka kalau datang idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, datang dia ke rumah, apa yang kau pandang? Khuluqahu, akhlaknya, dinahu, agamanya, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau minta banyak-banyak. Ini dimintalah pula emas sampai penuh cuci tangan. Akhirnya pergilah laki-laki yang baik tadi entah kemana mengadu nasib. Tapi Allah adil, dikasih yang baik. Memang dapat ibu kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi rupanya sakau. Sikit-sikit, sikit-sikit, rupanya pakai sakau. Tahankan, matre. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat kau utamakan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa di antara ibu yang dulu menikah miskin, susah, melarat, sekarang makin susah Pak Ustadz? Tidak. Dunia ini ada masanya naik, ada masanya turun, ada masanya lapang, ada masanya senang, ada masanya susah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Jangan dibalik, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit juga ke tepian. Sakit-sakit dahulu, makin sakit pula kemudian. Insya Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan Allah akan iyakunu fuqara, kalau mereka miskin, kalau mereka susah, yughnihimullah, Allah akan kayakan mereka. Jangan ibu tuntut mereka banyak-banyak macam-macam. Asal bisa kau bimbing anakku ini menjadi orang baik, jangan kau pakai sabu, jangan kau narkoba, jangan kau jual, jangan kau hilangkan martabatnya, kau jagalah nak, maka insya Allah selamatlah dunia akhirat. Amin. Terakhir, makan sudah, menyusu sudah, minum sudah, mengatakan sudah. Selesaikah tanggung jawab? Meleleh air mata ibu menengok anak duduk di pelaminan. Ibu nangis, Ustaz. Kenapa sedih? Haru Pak Ustaz. Kenapa haru? Habis tanggung jawab saya sekarang Pak Ustaz. Dia sudah nikah Pak Ustaz. Habis tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa guys? Kata siapa tanggung jawabmu hilang setelah anak menikah? Belum. Setelah menikah, tiba-tiba datang dia ke rumah. Seminggu setelah menikah, pulang dia ke rumah. Rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Dulu antingnya cuma 2, sekarang bibirnya pun pakai anting. Apakah ibu diam? Tidak. Ibu tanya, mana jilbabmu nak? Kenapa kau berubah begini nak? Lakiku mak, itulah yang mak pilihkan, yang mau kaya-kaya itu kan. Rupanya gila dia mak. Maka bapak suami ibu mesti memanggil wali, ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 orang memanggil menantu error tadi. Sini kau. Ini anak kami ini dulu tudungnya tudung labuh, bajunya baju kurung. Kenapa sekarang dia begini? Kukunya hitam semua, sudah pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Mukanya pun sudah berubah macam Harry Potter, macam nenek sihir. Kenapa bisa begini? Mesti ada watawasau bil haq watawasau bis sabr.
Jadi Pak Ustadz, sampai kapan kami mendidik anak ini? Dua gendangnya. Kalau dia dulu mati, dia membisikkan ke telinga ibu la ilaha illallah. Kalau ibu dulu mati, maka dia terbalik. Kalau dia dulu mati, ibu tetap mendidik dia minal mahdi ilal lahdi. Tapi kalau ibu duluan mati, dua saja gendangnya. Mendidik anak ini dua saja. Dia mati atau kita mati. Mudah-mudahan sama-sama kita husnul khatimah. Itulah ceramah Abdul Somad, prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Dari mulai memilihkan ibu sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan menjadi amal soleh.